Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar statistika pada mata kuliah statistika dan pengolahan data. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama terkait dengan statistika dan peranannya terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua jenis-jenis statistika, ketiga jenis-jenis data, dan yang keempat adalah terkait dengan skala pengukuran. Masuk ke pembahasan yang pertama, kita akan belajar apa itu statistik dan statistika, lalu peranannya dalam bidang pendidikan. Yang pertama, statistik berasal dari bahasa Yunani, yaitu status, dan bahasa Inggris state yang berarti negara. Oleh karena itu, pada permulaan statistik diartikan sebagai kumpulan bahan informasi baik yang berupa angka atau kuantitatif maupun yang bukan berupa angka atau kualitatif yang mempunyai kegunaan besar bagi negara. Selanjutnya, statistik dalam bahasa Inggris statistik diartikan sebagai kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu. Lalu apa bedanya dengan statistika? Di sini statistika berasal dari bahasa Inggris statistics, diartikan sebagai ilmu tentang statistik. Jadi kalau statistik adalah kumpulan dari angka yang lebih dari satu yang tersusun, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Lebih lanjut lagi, di sini statistika dimaknai sebagai ilmu yang membahas atau mempelajari prosedur yang perlu digunakan dalam pengumpulan data, penyusunan atau pengaturan data, penyajian dan penggambaran data, penganalisisan data, sampai pada penarikan kesimpulan secara ilmiah atas dasar kumpulan data tersebut tadi. Lalu, apa peranan statistika, terutama di bidang pendidikan? Statistika sebenarnya mempunyai peran dalam berbagai bidang, misalnya dalam pemerintahan, ekonomi, termasuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, statistika biasanya digunakan untuk membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik, sebagai kontrol dalam pelaksanaan pendidikan, maupun untuk mengevaluasi proses pendidikan. Sebagai contoh ya, di sini kita ingin mengetahui jumlah peserta didik yang memenuhi ketuntasan minimal. Ada berapa jumlah peserta didik tersebut yang tuntas dan ada berapa yang tidak tuntas, misalkan seperti itu. Itu yang paling sederhana. Lalu yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penggunaan model, metode, atau media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan minat belajar dengan prestasi belajar, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kegunaan atau peran statistik di bidang pendidikan. Setelah memahami tentang statistik dan statistika serta peranannya di bidang pendidikan, lalu kita lanjut ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis statistika. Pembagian jenis statistika diantaranya yang saya bahas di sini ada 2. Sebenarnya ada lebih dari ini. Namanya yang saya bahas di video saya ada 2, yaitu tentang statistika berdasarkan jumlah variabel terikatnya, kemudian jenis statistika berdasarkan tujuan analisisnya. Yang pertama, berdasarkan jumlah variabel terikat atau independent variabel, statistik dibagi menjadi 2, yaitu univariat dan multivariat. Sebelum itu, pasti ada banyak yang bertanya apa itu variabel dan sebagainya. Lah, untuk variabel sendiri adalah satuan terkecil yang kita amati. Jadi, variabel adalah satuan terkecil yang kita amati dalam statistika. Di sini variabel dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas dan apa variabel terikat? Apabila kita kembali lagi ke peranan statistika, misalkan di sini statistika salah satu kegunaannya adalah mengetahui efektivitas penggunaan model, metode, atau media pembelajaran. Misal di sini saya ambil satu saja, yaitu statistika untuk mengetahui, jadi mengetahui efektivitas model pembelajaran
terhadap hasil belajar siswa. Maka dalam hal ini variabel kita ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di sini adalah model pembelajaran kita ini. Ini adalah sebagai variabel bebas. Inilah yang kita amati dengan memberikan perlakuan model pembelajaran. Kemudian yang kita amati berikutnya adalah variabel terikatnya. Jadi kalau ini adalah dependent variable, jadi bahasa lainnya ini adalah dependent variable, sedangkan terikat adalah independent variable. Oke. Kalau di sini tadi yang kita pelajari adalah untuk jenis statistika yang pertama berdasarkan jumlah variabel terikatnya, independent variabelnya. Untuk kembali lagi ke sini, untuk model pembelajaran adalah variabel bebas atau dependent variable. Ini yang bisa kita gonta-ganti, misalkan kita menggunakan model pembelajaran blended learning misalkan, kemudian kita menggunakan model pembelajaran misalkan model-model pembelajaran yang lain. Nah, di sini untuk terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Apa kira-kira yang dipengaruhi? Karena di sini ada kata terhadap, maka yang dipengaruhi adalah hasil belajar. Jadi di sini untuk variabel terikatnya adalah hasil belajar. Nah, dua hal ini kita amati. Variabel bebas ini yang bisa kita ganti, misalkan apa, kita menggunakan model apa, kita terapkan model apa di sini. Ini adalah variabel bebasnya. Lalu untuk variabel terikatnya adalah hasil belajarnya, karena yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Seperti itu. Nah, dari sini kita kembali, artinya di sini untuk jenis statistika berdasarkan jumlah variabel terikatnya itu adalah berdasarkan variabel yang dipengaruhi. Untuk variabel terikatnya apa? Seperti itu. Kemudian di sini untuk jumlah variabel terikatnya statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama univariat, berarti statistika yang hanya melibatkan satu variabel terikat saja. Sedangkan statistika multivariat yaitu statistika yang melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Kalau kita lihat contoh kita tadi di sini misalkan variabel terikatnya hanya satu yaitu hasil belajar. Misalkan di sini saya tambahkan lagi mengetahui efektivitas model pembelajaran terhadap hasil belajar dan minat belajar siswa. Berarti di situ sudah ada dua variabel. Misalkan saya tambahi di sini untuk variabel terikatnya selain hasil belajar, saya tambahi misalkan minat belajar. Seperti itu. Maka sudah ada dua variabel terikat. Oke, itu adalah terkait jenis statistika berdasarkan jumlah variabel terikatnya. Lalu yang kedua, jenis statistika berdasarkan tujuan analisisnya. Berdasarkan tujuan analisisnya, statistika juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif atau kita sebut sebagai statistika deduktif, yaitu statistika yang mencakup cara-cara pengumpulan data, penyusunan, atau pengaturan data sampai pada penyajian dan penggambaran atau pendeskripsian data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Jadi cukup sampai pada data kita kumpulkan,
Kemudian kita atur data, kita susun data tadi, dan kita sajikan dalam bentuk penggambaran atau pendeskripsian. Sudah sampai situ saja, itu kita sebut sebagai statistika deskriptif. Yang kedua, jenis kedua berdasarkan tujuan analisisnya, yaitu statistika inferensial, atau kita sebut juga sebagai statistika induktif. Apa itu? Yaitu statistika yang mencakup cara-cara menganalisis atau penganalisisan data sampai pada penarikan kesimpulan. Jadi di sini kalau sampai kita menarik sebuah kesimpulan setelah kita menganalisis data tersebut, artinya kita sudah masuk ke ranah statistika inferensial. Namun, apabila kita hanya sampai pada mengumpulkan data, kemudian menyusun data tersebut dan menyajikannya dalam bentuk suatu gambaran saja dan dideskripsikan, itu artinya kita masuk ke ranah statistik deskriptif. Oke, itu adalah pembagian jenis-jenis statistika yang saya jelaskan di video ini. Lalu kita masuk ke bagian ketiga mengenai jenis-jenis data. Pembagian data yang saya jelaskan juga di video ini hanya 3, namun ada beberapa lagi pembagian data yang lain yang bisa kalian pelajari dari berbagai referensi lain. Yang saya terangkan di sini ada jenis data menurut cara memperolehnya, kemudian menurut sifatnya, dan menurut waktu pengumpulannya. Untuk yang pertama, jenis data menurut cara memperolehnya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Jadi kita memperoleh langsung dari responden. Misalkan kita wawancara langsung, kita menyebarkan angket langsung, itu namanya data primer. Atau bahkan seperti yang saya contohkan pada pertemuan minggu lalu, yaitu misalkan kita ingin tahu berapa banyak jenis kendaraan yang lewat di depan rumah kita, kemudian kita mencatat sendiri jenis-jenis kendaraan yang lewat depan rumah kita, artinya kita langsung mencari atau mengumpulkan data tersebut, yaitu data primer. Namun apabila data sekunder adalah data yang kita peroleh dari pihak ketiga. Misalkan di situ kita ambil data dari BPS. Atau misalkan orang sudah pernah mengumpulkan data, kemudian kita memakai data orang tersebut. Misalkan dalam sebuah artikel ada data tentang prestasi belajar di suatu daerah tertentu, misalkan. Itu kita ambil, kemudian kita olah lagi, maka kita sebut data yang kita gunakan adalah data sekunder. Oke, itu adalah perbedaan data primer dan data sekunder, yaitu menurut cara memperolehnya. Yang kedua, yaitu menurut sifatnya, data kita bagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Yaitu data yang berupa non-angka. Seperti itu. Non-angka seperti apa? Misalkan di situ kita mengetahui data tentang warna, kemudian kita mengetahui data tentang jenis kelamin dan sebagainya, yang sifatnya di situ datanya bukan angka. Seperti itu. Jadi misalkan di suatu kelas itu terdiri dari anak perempuan kah semuanya, atau perempuan dan laki-laki, atau laki-laki kah semua, kan seperti itu. Itu maka kita sebut sebagai data kualitatif tanpa kita menghitung jumlahnya ada berapa banyak, seperti itu ya. Sedangkan yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Data kuantitatif sendiri kita bagi menjadi 2, yaitu ada data diskrit dan ada data kontinu. Apa bedanya data diskrit dan apa bedanya data kontinu di sini? Untuk data diskrit yaitu data yang kita peroleh dari hasil menghitung. Sedangkan data kontinu adalah data yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Contohnya misalkan untuk data diskrit ini adalah jumlah kendaraan yang lewat di depan rumah kita. Itu adalah data diskrit. Karena pasti kendaraan adalah kalau tidak 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada kendaraan 2,5. Tidak ada kendaraan 2,35 dan sebagainya. Sedangkan untuk data kontinu adalah data yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Misalkan berat badan. Berat badan bisa saja 20,5 kg. Atau tinggi badan.
tinggi badan bisa 150,6 cm, misalkan seperti itu. Jadi, untuk data diskrit dan kontinu kita bisa membedakan di situ apakah dia hasil pengukuran atau tidak. Kalau hasil pengukuran berarti kita mengkategorikan data kita tersebut sebagai kontinu. Namun kalau tidak berdasarkan hasil pengukuran, tapi dari menghitung ya, misalkan dari tadi ada mobil berapa yang lewat, motor berapa yang lewat, itu tidak mungkin kita menemukan ada angka desimal, maka kita sebut sebagai data diskrit. Oke, itu adalah jenis data menurut sifatnya. Selanjutnya adalah jenis data menurut waktu pengumpulannya. Menurut waktu pengumpulannya, kita bisa membagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah data berskala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, sehingga tujuan dari data time series ini adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu hal dari waktu ke waktu. Jadi misalkan suatu pabrik memproduksi barang, dalam kurun waktu 5 tahun kita mengamati tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, maka itu kita sebut datanya sebagai data berskala atau time series. Namun, kalau kita hanya mengamati, misalkan kita mengamati jumlah penduduk tahun 2020 seperti yang sudah dilakukan BPS tahun ini, maka itu hasilnya jumlah penduduk tersebut kita kategorikan sebagai data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu periode tertentu sehingga bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu hal dalam waktu tertentu saja. Itu bedanya. Jadi 3 hal tadi jenis data kita sudah paham. Ternyata berdasarkan cara memperolehnya data ada 2, ada data primer, ada data sekunder. Dan berdasarkan sifatnya juga ada 2, data kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif sendiri kita tahu ada 2, yaitu data diskrit dan kontinu. Sedangkan untuk waktu pengumpulannya ada data time series dan ada cross section. Itu adalah jenis-jenis data. Terakhir, saya akan membahas tentang skala pengukuran. Apa sebenarnya skala pengukuran itu? Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur untuk menghasilkan data kuantitatif. Jadi kalau kita bekerja dengan data kuantitatif, kita akan perlu atau memerlukan skala pengukuran. Terdapat 4 macam skala pengukuran yang akan saya bahas di sini, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Apa perbedaannya? Untuk yang pertama adalah skala nominal, yaitu angka yang berfungsi sebagai simbol atau untuk membedakan. Jadi di sini angka di sini dia bukan representasi asli dari angkanya. Jadi dia hanya simbol. Jadi misalkan tadi di suatu kelas ada laki-laki dan perempuan. Kita simbolkan untuk yang perempuan 1, untuk yang laki-laki 2. Maka di situ kita sebut sebagai skala nominal karena dia bukan angkanya asli, karena hanya menyimbolkan seperti itu. Untuk skala ordinal, yaitu angka yang berfungsi untuk menunjukkan urutan atau tingkatan. Misalkan kita menyebar kuesioner, di kuesioner kita ada setuju, sangat setuju, setuju, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Itu merupakan tingkatan. Kita bisa misalkan mensimbolkan ya tingkatan tadi, yang setuju misalkan yang sangat setuju misalkan 4, yang setuju misalkan 3, yang tidak setuju misalkan 2, yang sangat tidak setuju misalkan 1. Maka kita sebut itu sebagai skala ordinal. Sedangkan untuk skala interval, yaitu angka yang selain berfungsi sebagai simbol dan tingkatan juga menunjukkan jarak, namun tidak mengenal nol mutlak. Kalau dalam hal ini, misalkan ini sebagai nilai asli ya, misalkan yaitu suhu. Kita punya suhu 0 derajat, itu artinya dia suhu 0 derajat bukan berarti dia tidak mempunyai suhu, tetapi di situ memang nilainya adalah 0, seperti itu. Kemudian suhu 30 derajat, kemudian 60 derajat. Nah, itu adalah skala interval. Karena dia selain berfungsi sebagai simbol, dia juga berfungsi sebagai tingkatan, juga menunjukkan jarak
antara di situ ada suhu 30, 60 itu kan jarak. Namun untuk skala interval ini nolnya itu bukan menunjukkan bahwa tidak ada. Nolnya itu bukan nol mutlak. Karena suhu 0 itu memang ada, suhu 0 derajat kan seperti itu. Kemudian misalkan yang lain dalam bidang pendidikan, kita akan menilai kemampuan analisa, kemampuan anak menjawab matematika, kemampuan berpikir matematis anak. Misalkan di situ kita punya skala intervalnya ada 0, 1, 2, 3, 4. 0 di situ bukan berarti anak sama sekali tidak bisa berpikir, karena kita bisa mengartikan 0 menjadi suatu hal kan seperti itu. Misalkan 0 apabila dia hanya bisa mengidentifikasi permasalahan, kita beri dia nilai 0 kan seperti itu. Tapi bukan berarti 0 anak tidak bisa berpikir matematis sama sekali. Itu untuk skala interval. Lalu untuk skala rasio, yaitu angka yang berfungsi selain sebagai simbol, tingkatan, jarak. Namun bedanya di sini dengan skala interval, kalau 0 ini dia memiliki 0 mutlak, artinya benar-benar menyatakan tidak ada. Contohnya misalkan berat badan 0 kg, itu merupakan skala rasio. Kenapa? Karena 0 berarti tidak ada berat badannya sama sekali. Bukan berarti 0 itu mengartikan suatu hal yang lain. Tinggi badan pun seperti itu. Kalau tinggi badan 0 berarti ya sama sekali tidak memiliki tinggi badan. Bukan berarti 0 itu mengartikan suatu hal yang lain. Seperti itu. Contoh yang lain masih banyak ya, saya rasa untuk skala rasio itu selain tinggi badan, ukuran, misalkan ukuran sepatu, kalau 0 ya memang tidak mempunyai ukuran sepatu. Bukan berarti 0 mengartikan suatu hal yang lain. Itu adalah terkait dengan skala rasio. Jadi ada 4 skala rasio itu nanti, di mana nanti kegunaan dari ada 4 skala pengukuran, di mana nanti 4 skala pengukuran itulah yang kita gunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi yang menentukan nanti rumus dan uji statistik apa kira-kira yang akan kita gunakan, itu dengan menentukan kira-kira kita menggunakan skala apa, nominalkah, ordinalkah, intervalkah, atau skala rasio, seperti itu. Mungkin itu saja pengantar terkait dengan statistika dan perannya. Di bagian terakhir di sini untuk persiapan minggu depan, silakan dicari referensi dan dijawab 3 pertanyaan saya di sini. Yang pertama, apa tujuan dari pengumpulan data? Kira-kira apa tujuan ya kita mengumpulkan data itu? Yang kedua, apa saja cara pengumpulan data dan coba dijelaskan. Jadi kira-kira kalau kita mengumpulkan data, caranya apa saja? Yang ketiga, apa saja alat kita untuk mengumpulkan data? Dan coba jelaskan. Apakah kita mengumpulkan data dengan memberikan kuesioner, dengan wawancara, terus alatnya apa? Kalau kuesioner, apakah kuesioner masuk dalam alat? Oke, silakan kalian cari referensi dan kalian jawab 3 pertanyaan saya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.